Oke, mari kita bedah sebuah cerita yang, wah, ini rumit. Sebuah pertarungan hukum yang akhirnya malah berbalik ke dalam membuat para aktivis yang tadinya satu suara jadi pecah kongsi. Dengerin deh kutipan ini. Salah satu aktivisnya, Kurnia Royani, sampai bilang kalau semua ini rasanya seperti operasi intelijen saja. Gila kan? Ini menggambarkan betapa anehnya situasi yang membuat kawan jadi lawan. Bayangin aja, mereka yang tadinya satu tim satu tujuan, melawan musuh yang sama, sekarang malah saling laporin ke polisi. Front persatuan mereka benar-benar hancur lebur jadi tuduhan dan ancaman hukum internal. Jadi pertanyaan besarnya, gimana ceritanya kok bisa sampai begini? Kok bisa teman jadi lawan bebuyutan? Nah, kita akan coba bedah pelan-pelan kisah rumit ini. Oke, untuk ngerti kenapa mereka bisa pecah, kita harus mundur sedikit. Kita lihat dulu apa sih yang awalnya menyatukan mereka semua. Jadi, ceritanya dimulai dari sini. Ada sebuah kelompok aktivis, namanya Tim Pembela Ulama dan Aktivis, atau TPUA. Mereka ini bikin laporan polisi yang heboh banget, menuduh ijazah seorang mantan presiden itu palsu. Sebuah langkah hukum yang sangat beresiko. Tapi, disinilah plot twist-nya. Laporan mereka malah dihentikan. Dan yang lebih parah, justru mereka yang dilaporkan balik atas tuduhan pencemaran nama baik. Senjata makan tuan kan? Dari yang menuduh, mereka malah jadi yang tertuduh. Logikanya, kalau diserang bareng-bareng begini, mereka harusnya makin solid kan? Tapi anehnya enggak. Tekanan ini justru jadi pemicu perpecahan yang dalam banget di antara mereka. Nah, disinilah titik baliknya. Ada sebuah pertemuan rahasia yang akhirnya membelah kelompok ini jadi dua. Dan setiap anggota dipaksa harus memilih kubu. Di sini kita bisa lihat jelas perbedaannya. Ada faksi kesepakatan, pimpinan Egy Sujana, mereka diam-diam ketemu lawan dan terima tawaran damai. Hasilnya, kasus mereka dihentikan, alias dapat SP3. Di sisi lain, ada faksi pendiriannya Kurnia Royani. Mereka menolak keras, anggap itu pengkhianatan. Konsekuensinya, mereka sampai sekarang masih berstatus tersangka. Buat Kurnia Royani dan faksinya, ini bukan soal strategi, ini soal prinsip. Seperti yang dia bilang, ada garis demarkasi antara yang benar dan yang salah. Kalau garis itu dilewati, perjuangan mereka jadi sia-sia. Prinsipnya harga mati. Nah, setelah kelompok ini pecah, konfliknya makin panas. Sampai-sampai Royani punya kesimpulan yang, jujur aja, cukup mengerikan. Royani menyebut soal operasi intelijen. Maksudnya apa sih? Ya ini kan biasanya kegiatan rahasia, terencana yang dilakukan negara buat kumpulin info demi keamanan. Sesuatu yang sangat serius dan sistematis. Nah, yang bikin merinding, Royani yakin taktik-taktik semacam inilah yang sekarang dipakai untuk menghancurkan gerakan mereka. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Tujuannya ya untuk bikin kacau dan melumpuhkan mereka. Dan puncaknya di sini nih, faksi yang ambil kesepakatan itu melaporkan pengacara yang membela faksi yang menolak kesepakatan. Kebayang nggak? Mereka melaporkan pengacara kawan mereka sendiri. Ini benar-benar gambaran kehancuran total dari sebuah pergerakan. Jadi, dari kacamata Royani, mantan teman-temannya ini seolah cuma jadi pion. Mereka nggak sadar lagi dimainkan dalam sebuah skenario yang jauh lebih besar. Makanya, dia sampai bikin seruan terbuka buat mantan rekan-rekannya. Intinya dia bilang, sadar dong, kalian ini cuma bagian dari skenario besar. Perpecahan ini merugikan Indonesia. Ahmad Kozinudin itu kan lagi bela kita semua. Tolong, cabut laporan polisinya. Ini nih yang penting banget buat mereka. Kata Royani, kalau cuma mau kasusnya dihentikan, gampang banget, tinggal datang aja. Tapi mereka bukan tipe yang seperti itu. Mereka rela tetap jadi tersangka demi mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Pengorbanan yang luar biasa. Ujung-ujungnya, Royani menegaskan kalau pertikaian internal ini dampaknya bukan cuma buat kelompok mereka doang. Ini jauh lebih besar dari itu. Menurut dia, manuver adu domba ini bahaya banget. Bukan cuma buat gerakan mereka, tapi buat seluruh bangsa Indonesia. Karena dari awal, ini bukan soal masalah pribadi, tapi soal akuntabilitas kekuasaan demi kebaikan negara. Kisah ini benar-benar meninggalkan kita dengan pertanyaan yang dalam ya. Dalam sebuah perjuangan demi keadilan, di mana sih batasnya? Batas antara kompromi yang strategis dengan penyerahan total terhadap prinsip. Kapan sebuah langkah taktis justru menjadi sebuah pengkhianatan?